Kalian pernah dengar soal Lady Stoneheart nggak? Kalau kalian penggemar A Song of Ice and Fire, ini salah satu karakter paling kelam dan bikin bulu kuduk berdiri di Westeros. Jadi gini, kalian pasti tahu kan Catelyn Stark, ibu Stark yang penyayang, selalu khawatir sama anak-anaknya, wanita yang lembut tapi kuat. Nah, Red Wedding itu kan horor banget. Dia dibantai bareng Robb Stark dan pasukan Stark yang lain. Semua orang pasti nyangka cerita dia udah selesai. Tapi Westeros nggak pernah sesimpel itu. Nah, setelah kejadian itu masuklah Beric Dondarrion, yaitu pemimpin Brotherhood Without Banners, pasukan yang awalnya cuma bantu rakyat biasa. Beric punya kemampuan aneh, bisa dibangkitin berkali-kali pakai api suci R'hllor, walaupun sejatinya yang ngebangkitin dia itu Thoros of Myr. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali Beric dibangkitin, dia kehilangan jiwanya sedikit demi sedikit. Nah, buat Catelyn, si Beric ini rela ngorbanin semua hidupnya supaya dia bisa bangkit lagi. Tapi, apa yang bangkit itu bukan lagi Catelyn Stark yang kita kenal. Yang muncul sekarang adalah Lady Stoneheart. Bayangin, wajahnya hancur, bibirnya pecah, lehernya penuh bekas luka. Suaranya cuma desisan serak yang cuma bisa dipahami pengikutnya. Tapi jangan salah, amarahnya kobaran api, dendamnya gila. Semua orang yang terlibat dalam Red Wedding atau bahkan cuma ada hubungan sama Frey dan Lannister bakal kena. Sekarang kalian ngerti kan kenapa Brotherhood Without Banners yang dulunya pelindung rakyat, sekarang malah jadi kayak geng Algojo. Tiap orang yang dia curigai bisa digantung di pohon, bisa disiksa, dan itu udah jadi pemandangan sehari-hari di Riverlands. Bayangin, kita lagi jalan-jalan di hutan, terus lihat mayat bergelantungan di pohon, kabut tebal, udara dingin, serem banget kan? Nah, itu tuh dunia Lady Stoneheart. Yang paling sadis lagi, dendamnya itu nggak kenal batas. Bahkan Brienne of Tarth, kesatria yang paling setia sama Catelyn Stark, dipaksa buat milih antara bunuh Jaime Lannister atau mati digantung. Bayangin, seorang ibu penyayang yang dulunya cuma pengen anak-anaknya aman, sekarang bisa nyiksa orang yang paling setia sama keluarganya sendiri. Tapi ada sisi lain. Lady Stoneheart tuh nggak cuma kejam tanpa alasan. Dia merupakan simbol. Simbol dendam yang bisa ngerusak sisi kemanusiaan seseorang. Kalian bisa lihat satu manusia yang berubah total karena sakit hati dan dendam. Dari ibu penyayang jadi monster dingin. Dari Catelyn Stark jadi Lady Stoneheart. Itu kayak peringatan buat kita semua kalau Westeros tuh keras banget sama yang lemah. Dan yang paling bikin merinding, cerita Lady Stoneheart belum selesai. Kalian bisa bayangin, malam di Riverlands, kabut tebal, ranting patah, suara desisan serak, itu dia lagi ngintai. Masih hidup, masih memburu, masih menunggu, sampai bisa membalas dendam ke semua anggota keluarga Frey dan Lannister. Nah, George R.R. Martin bikin karakter ini tuh nggak cuma horor, tapi juga tragis. Kalian bisa ngerasain bahwa sosok yang kalian lihat awalnya adalah korban, dan si korban ini sekarang malah berubah jadi predator, karena sistem Westeros yang kejam. Jadi kalian nggak cuma takut sama Lady Stoneheart, tapi juga ngerasain sedihnya karena kalian tahu siapa dia sebelumnya. Dan kalian juga tahu apa yang hilang dari dirinya. Pokoknya, Lady Stoneheart tuh karakter yang bisa dibilang perfect buat cerita gelap Westeros. Dia kayak pengingat, dendam itu berbahaya. Kematian itu nggak selalu bikin cerita selesai. Dan kadang yang bangkit dari kematian lebih menakutkan daripada yang mati.